Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza Gita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Weight Food Records. Pola konsumsi makan merupakan suatu kebiasaan makan seseorang melalui pola konsumsi makan. Informasi berupa gambaran terkait pemahaman mengenai variasi dan struktur konsumsi pada makanan yang dilakukan secara rutin oleh seseorang. Pola konsumsi makan tersebut mencakup kategori makanan, frekuensi makanan, waktu makan, dan porsi makanan seseorang. Salah satu metode yang digunakan dalam menilai pola konsumsi makan adalah Weight Food Record. Weight Food Record merupakan metode penimbangan yang dilakukan pada setiap jenis makanan yang dikonsumsi dalam periode tertentu oleh individu. Penimbangan makanan dilakukan secara langsung terhadap semua makanan yang dikonsumsi oleh responden saat sebelum makan dikonsumsi dan sesudah makanan dikonsumsi. Makanan dan minuman perlu dilakukan penimbangan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden secara akurat. Ini merupakan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari analisis tersebut. Masuk ke pembahasan metode Weight Food Record dilakukan dengan cara penimbangan dan pencatatan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh individu. Ini merupakan biodata responden, inisial responden SMM, umurnya 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 72 kg, tinggi badan 160 cm. Responden ini dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Lalu ini ada formulir Weight Food Record yang dilakukan pada hari Selasa. Ini ada form Weight Food Record yang dilakukan pada hari Kamis 16 Oktober 2025, dan yang sebelah kanan ada form Weight Food Record yang dilakukan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025. Ini merupakan perhitungan total asupan gizi responden pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan ada rata-rata asupan gizi harian responden pada ketiga hari tersebut. Di sini dapat terlihat kandungan gizi dari rata-rata ketiga hari tersebut. Kemudian ini ada analisis kecukupan energi responden berdasarkan WNPG. Yang pertama ada IMT. IMT yang didapatkan ini sebesar 28,1. Nilai tersebut menunjukkan status gizi pada responden yaitu obesitas. Kemudian ada BMR, Harris Benedict responden. Di sini untuk menunjukkan asupan kebutuhan energi dari responden dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan fungsi tubuh. Kemudian ada SDA responden, ini untuk menunjukkan energi ekstra yang terbakar untuk proses pengolahan zat gizi setiap responden mengkonsumsi makanan. Kemudian ada energi aktivitas fisik responden. Ini untuk menggambarkan kebutuhan energi yang dibutuhkan responden untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Kemudian ada analisis energi menurut WNPG. Ini merupakan perhitungan energi menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG. Kemudian ini ada analisis kandungan gizi makro pada responden. Asupan karbohidrat di sini terlihat kurang, protein juga kurang, dan lemak juga kurang. Masih di bawah ambang batas dari AKG. Kemudian untuk zat gizi mikronya, ini untuk zat besi, kalsium, zinc, vitamin A, dan vitamin C ini masih di bawah ambang batas. Namun untuk vitamin C sendiri sudah hampir berada pada ambang batas. Untuk natrium dan gulanya ini masih di bawah batas anjuran, jadi masih aman. Untuk selanjutnya ada Goldberg cutoff. Di sini menunjukkan bahwa responden ini underreporting. Ini ditandai dengan adanya kemungkinan besar responden tidak
mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi. Kemudian eh, kemungkinan ini terjadi karena asupan energi yang dikonsumsi responden ini lebih rendah dari konsumsi makan yang sebenarnya. Kemudian ini ada rata-rata asupan wet food record dari kelompok 1 dan ada analisis kandungan makro dan mikro dari kelompok 1. Dapat terlihat dari analisis zat gizi makro di sini, kebutuhan energi per hari rata-rata kelompok ini masih kurang atau belum memenuhi. Kemudian untuk karbohidrat juga masih belum memenuhi atau kurang, protein dan lemak juga masih belum memenuhi atau kurang. Kemudian analisis kandungan gizi mikro kelompok ini, eh, rata-rata asupan gizi seperti zat besi, kalsium, zinc, natrium, vitamin, mohon maaf, zat besi, kalsium, zinc, dan vitamin, hanya zat besi, kalsium, dan zinc itu masih kurang. Namun untuk vitamin A dan vitamin C ini sudah melebihi eh, ambang batas. Untuk vitamin A sendiri melebihi sedikit dan vitamin C ini sudah lebih cukup, yaitu ada di persentase 151%. Untuk natrium sendiri ini masih di bawah ambang batas konsumsi, di bawah batas rekomendasi konsumsi, dan untuk gula juga sama, masih ada di bawah. Kemudian ini untuk uh, kelebihan dari metode wet food record sendiri ini tidak bergantung pada daya ingat responden, berat makanan atau minuman yang dikonsumsi ini akurat, kemudian perhitungan nilai gizi lebih akurat, kemudian metode ini merupakan salah satu gold standard dalam penilaian asupan gizi. Metode ini itu dikatakan lebih akurat karena penimbangan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian kekurangan dari metode ini itu cukup membebani responden karena setiap responden ingin makan itu harus ditimbang dan setelah makan juga harus ditimbang. Kemudian untuk resiko underreporting sama overreportingnya itu juga ada karena meskipun melalui penimbangan, proses ini itu kan memakan waktu yang cukup dan cukup menyulitkan responden. Jadi kemungkinan terjadi bias itu besar karena responden mungkin tidak menimbang atau mencatat secara langsung. Kemudian metode ini juga kurang cocok digunakan pada populasi besar karena metode ini perlu penimbangan dan pencatatan yang harus diawasi karena kalau tidak ada kemungkinan underreporting tadi, dan metode ini juga harus diawasi dan akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kemudian kesimpulannya berdasarkan praktikum yang dilakukan dengan metode weight food record, total asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien, responden masih belum memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Rata-rata asupan energi responden sebesar 1.297 kilokalori per hari atau 49% dari AKG, sehingga menunjukkan adanya defisit energi berat. Asupan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak masih berada di bawah ambang batas minimal standar AKG, menandakan pola konsumsi makan yang belum seimbang. Untuk zat gizi mikro seperti zat besi, kalsium, zinc, vitamin A masih menunjukkan tingkat pemenuhan yang kurang karena berada di bawah ambang batas, sementara vitamin C hampir mencapai ambang batas bawah konsumsi. Asupan natrium dan gula tergolong aman karena masih berada di bawah batas harian konsumsi. Pada kelompok rata-rata asupan energi masih menunjukkan adanya defisit energi berat, karbohidrat, protein, dan lemak masih berada di bawah ambang batas standar EKG,
Asupan zat besi, kalsium, zinc masih berada di bawah ambang batas konsumsi. Namun, konsumsi vitamin A sudah cukup dan vitamin konsumsi C cenderung berlebih. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tersebut belum seimbang. Sarannya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperlukan adanya perbaikan pola makan dengan meningkatkan asupan karbohidrat, protein, dan lemak agar kebutuhan nutrisi harian dapat tercapai. Selain itu, konsumsi makan dan minuman dengan tinggi mikronutrien juga perlu ditingkatkan. Membiasakan diri dengan melakukan pola makan seimbang sangat penting dilakukan untuk mendukung pemenuhan zat gizi secara maksimal. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.